Nama saya sebelum menjadi biku Donatus Ladosogen. Asal saya dari Flores, yaitu Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya kenal Buddhis itu ketika saya di Semarang. Artinya sebelum saya bukan Buddhis. Nah, kemudian setelah tamat SMP, saya mengikuti orang tua saya yang kerja di Semarang. Nah, dari situ saya kemudian mengenal tentang kebudayaan Jawa sehari-hari, menggunakan bahasa, kemudian makanan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya sekolah SMA di Semarang. Itu pun saya belum kenal yang namanya Buddhis. Kemudian saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Saya ambil S1 Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris. Saya menyelesaikan kuliah hampir 4 tahun lah. Kenalnya Buddhis itu justru ketika saya sudah selesai SMA. Dan itu tidak dikasih tahu, tidak diberitahu oleh teman ataupun tidak diajak, tetapi itu saya menemukannya melalui sebuah buku yang ada di toko buku Gramedia di Semarang. Nah, tentunya saya bisa menemukan buku ini tidak tiba-tiba, tidak secara kebetulan, tetapi berawal dari kegelisahan saya tentang kehidupan. Dalam sekitar 22 tahun saya bertanya tentang kehidupan, ketidakadilan, kemudian kenapa orang lahir cacat, kemudian kenapa orang lahir miskin, kenapa orang lahir kaya, kenapa orang bodoh belajar juga tidak bisa pintar-pintar, kenapa ada orang yang begitu lahir dia sudah pintar sekali. Nah, ada ketidakadilan seperti ini. Kemudian termasuk kenapa ada anak yang ditinggal ibunya meninggal justru di saat dia masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian bermuara pada pencarian saya. Akhirnya saya menemukan sebuah buku Meditasi Bodhinyana yang merupakan isi kumpulan ceramah dari Ajahn Chah. Nah, dari situlah awal saya bersentuhan tentang Buddhisme atau ajaran Buddha. Alasan kenapa kemudian saya memutuskan menjadi seorang Buddhis pada waktu itu, yaitu karena saya mulai merasa puas ketika pertanyaan kenapa ada orang yang begitu lahir itu sudah cacat. Cacat bukan saja fisik tapi mentalnya juga cacat. Nah, kenapa ada orang yang begitu lahir dalam keluarga miskin, dia sampai meninggal pun dia tidak bisa kaya-kaya, padahal dia sudah kerja keras, dia tidak tergolong orang pemalas. Kenapa ada orang yang lahir pintar begitu, kemudian kenapa yang lahir langsung dalam keluarga kaya, rezekinya pun lancar. Ada perbedaan-perbedaan ini. Kemudian ini saya temukan ketika saya memahami hukum karma. Artinya apa? Semua hal yang kita peroleh itu tergantung perbuatan kita. Nah, orang-orang seperti itu lahir itu karena di kehidupan sebelumnya perbuatan-perbuatan mereka yang menyebabkan mereka menjadi cacat, mereka menjadi miskin, mereka menjadi kaya. Namun buah dari karma itu bukan suatu hal yang diterima begitu saja, tetapi ini bisa dirubah. Artinya kita sendiri yang menentukan hidup kita. Nah, satu hal yang menarik yang membuat saya kemudian meyakini sebagai Buddhis adalah jalan hidup saya, itu karena banyak misteri yang terjawab di dalam ajaran Buddha itu sendiri. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah ketika memahami kehidupan ini, kemudian Sang Buddha tidak hanya berbicara tentang hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan persoalan, tetapi beliau memberikan jalan bagaimana supaya kita bebas dari duka, yang dikenal dengan 8 ruas jalan kebenaran. Dan deskripsi tentang kesucian di dalam ajaran Buddha ini sangat jelas, sangat gamblang. Kalau mau menjadi orang suci adalah ketika dia sudah terbebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan batin. Sangat jelas. Bukan karena dia punya kekuatan supranatural. Supranatural bukan menentukan seseorang itu suci atau tidak.
tetapi kualitas mentalnya, batinnya itu sendiri. Ya, setelah saya menjadi seorang Buddhis, saya menyadari bahwa praktek dhamma saya tidak berkembang. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi biku. Nah, dalam Sangga Theravada Indonesia itu prosedurnya harus melalui samanera dulu. Melalui samanera selama 2 tahun baru kemudian menjadi biku. Nah, pada tahun 2013 itu saya ditabiskan menjadi samanera di Wihara Buddha Gaya Watugong dengan upajaya atau penabis itu Bante Sri Panyawaro Mahathera. Karena saya adalah anak tunggal dari keluarga yang bukan Buddhis, orang tua saya adalah penganut Katolik yang taat dan sudah turun-temurun. Dan ketika saya memutuskan untuk menjadi samanera kemudian menjadi biku, tentunya bukan ini perkara gampang. Saya memendam harapan, keinginan saya, cita-cita saya untuk menjadi biku itu selama kurang lebih 13 tahun. Pada saat tahun 2013 itu saya berniat untuk menjadi biku, itu ibu saya sudah meninggal. Beliau meninggal tahun 2011. Nah, setelah beliau meninggal itu saya kemudian mengingat kembali tekad saya, dan ada informasi dari teman saya yang ada di Semarang untuk ikut Pabaja. Pada saat saya menyampaikan kepada ayah saya, bapak saya, terus terang bapak saya tidak setuju. Beliau tidak setuju, namun beliau mengatakan, saya tidak setuju, tetapi kamu punya hak untuk menentukan jalanmu sendiri. Nah, saya berpikir saatnya saya untuk jadi biku, karena kapan lagi saya sampai di Semarang, saya ditabis dari samanera, kemudian belajar di Mendut. Ketika saya menulis buku Kegelisahan Sang Domba, nah buku itu sampai ke Flores, dan kakak dari ibu saya itu dia lihat foto saya, dan beliau menangis. Kemudian adik sepupu saya juga menangis, dan mereka telepon suruh saya berhenti mengenakan jubah, karena mereka tidak mau, mereka tidak ikhlas. Telepon terus waktu itu, dan saya gelisah. Kakak sepupu yang diam-diam juga dia belajar Buddhis, dia tahu bahwa untuk menjadi biku itu tidak gampang. Nah, untuk itu dia mengirim SMS memberitahukan kepada saya untuk terus menjalankan kehidupan sebagai pabajita, sebagai seorang samanera, kemudian bisa menjadi biku. Nah, SMS yang saya terima itu kemudian membuat saya termotivasi, dan saya minta bantuan dia untuk menjelaskan kepada keluarga yang ada di Flores, dan pada akhirnya terbukti dukungan dari keluarga saya, khususnya ayah saya dan juga saudara-saudara sepupu itu pada saat mereka datang di saat saya ditabis jadi biku pada tanggal 13 Juni 2015 di Jakarta. Setelah saya ditabis jadi biku, saya merasakan bahwa praktek dhamma itu lebih berkembang. Misalkan praktek sila, saya tidak menemukan halangan yang berarti ketika saya mempraktekkan sila. Kemudian mempraktekkan meditasi, ya karena lingkungan tadi sangat kondusif, jadi batin lebih berkembang. Akhirnya apa yang dirasakan ya ketika menjadi biku, ya pikiran lebih damai, lebih tenang, dan dari situ ada manfaat yang bisa dihasilkan untuk orang banyak. Ketika saya belajar Buddhis, justru saya lebih memahami tentang konsep agama lain, ajaran lain. Maka tidak berlebihan ketika saya menemukan sebuah buku tulisan Paul Knitter. Beliau menulis sebuah buku dengan judul Without Buddha, I'm Not Christian. Nah, ini saya menemukan ada korelasinya. Artinya ketika saya memahami Buddhis, kemudian saya membuka kembali Injil, saya menemukan sudut pandang yang lain, yang berbeda. Maka ketika saya memilih jadi Buddhis pun bukan berarti saya menolak semua ajaran yang lain,
tetapi justru saya mempunyai suatu pemahaman yang baru. Sehingga ketika saya bertemu dengan teman-teman saya yang Katolik, mereka bertanya, ya saya menjawab, saya meyakini Yesus, tetapi Yesus yang saya lihat dengan Yesus yang Anda lihat itu berbeda. Nah, itu yang membuat, jadi artinya saya memilih Buddhis karena itu memberi khasana pemahaman baru pada saya tentang kehidupan ini. Saya bisa mengajar, ceramah, tidak hanya kepada yang Buddhis tapi non-Buddhis, dan rata-rata karena mungkin latar belakang saya yang bukan Buddhis, maka saya banyak bertemu dengan kawan-kawan yang bukan Buddhis. Nah, akhirnya dari situ mereka bisa mengenal Dhamma, mereka tahu apa itu Buddhisme tanpa harus mereka menjadi umat Buddha. Bahkan ada yang mempraktekkan 8 sila walaupun dia bukan Buddhis. Nah, dan yang paling utama ketika saya merasakan adalah pada saat saya berinteraksi dengan saudara-saudara dari Katolik, karena memang banyak orang Katolik juga di Jogja, para calon pastor. Nah, dari situ saya berinteraksi dengan mereka, saya berdialog dengan mereka, dan saya tentunya mempunyai cara pandang yang berbeda tentang keyakinan itu sendiri. Nah, salah satu kisah yang saya muat di buku saya yang kedua yang berjudul Sihir, setelah saya menulis Kegelisahan Sang Domba, yang kedua Sihir, di situ salah satu judul saya kasih Aku Makin Cinta Yesus. Nah, dari situlah orang-orang bisa mengetahui bahwa ketika saya menjadi seorang biku bukan berarti saya menjelekkan Katolik.